Lukas NMB orang Papua cukup bagus, berani. Bagaimana caranya kalau menurut Bapak kasih aman ini orang Papua? OPM itu kan perjuangan orang Papua. Bagaimana masa sudah 21 tahun kok ribut terus? Iya. Kan ada jalan tengah untuk pemerintah dan kewajiban kita harus menyelesaikan. Dari mana pemerintah sering aja bicara, wah Papua itu kacau. Nah itu baru kirim tentara ke sana, jadi ini bukan meluruskan. Otonomi khusus itu lahir dari desakan masyarakat Papua tim 100 yang meminta Papua lepas dari NKRI. Ya. One Days, One Goals, One Goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Di segmen ini pasti akan sangat menarik sebab kita akan mendiskusikan terkait Papua. Dan yang kita akan bahas terkait Papua yaitu permasalahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dan untuk mendiskusikan itu, saya menghadirkan tokoh masyarakat yang ada di Papua. Beliau ini merupakan hakim yang bertugas di Jayapura dan melahirkan banyak buku yang membahas secara khusus terkait hal-hal yang ada di Papua. Selamat datang Bapak di podcast Mata Pemuda. Terima kasih. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Asmur? Baik saja. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak, otonomi khusus yang ada di Papua itu sebenarnya seperti apa secara gambaran umum? Baik. Kenapa itu kalau orang bahasa lain bahwa itu Otsus itu dia lahir ada akibatnya dulu sebab baru Otsus itu ada. Otsus lahir itu pas pada reformasi tim 100 dibentuk untuk menghadap Habibie pada zaman itu. Oke. Lalu mereka menghadap Habibie mintanya merdeka. Jadi otonomi khusus itu lahir dari desakan masyarakat Papua tim 100 yang meminta Papua lepas dari NKRI. Ya. Oke. Lalu bagaimana pemerintah memikirkan lahirlah undang-undang Otsus. Jadi Otsus ini bonus. Ya, bonus. Bonus dari desakan masyarakat Papua itu. Ya. Habibie hanya sederhana bahasanya, silakan pulang dan renungkan baik-baik. Satu pertanyaannya, kenapa Otsus diterima dan tidak jadi minta merdeka? Ini kan dijawab oleh Habibie tadi. Iya. Mereka datang minta merdeka kan Habibie tidak jawab, kamu pulang langsung merdeka kan? Iya. Lepas dari NKRI kan tidak tuh. Benar. Pulang dan renungkan. Lalu pemerintah harus memikirkan itu bagaimana lahirlah Undang-Undang Otsus. Tim 100 menyepakati Otsus berarti menyepakati bahwa seluruh poin-poin di Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut itu sudah sesuai dengan aspirasi rakyat Papua. Sebelumnya tidak. Maksudnya Pak? Sebelumnya pasal-pasal itu bukan semua masyarakat yang menentukan itu. Itu pihak pemerintah. Jawaban tadi, menjawab itu dengan apa? Harus menjawab lahirnya Otsus. Itu pun dari Gus Dur. Jadi dari Habibie lengser ke Megawati. Gus Dur dulu. Gus Dur baru Megawati. Ya. Oke. Berjalannya Otsus ini kan sudah 21 tahun. 21 tahun ya. Belum ada hal yang dirasakan. Maksudnya banyak orang kan tadi seperti Pak katakan bahwa wah banyak kemajuan pembangunan, kenapa harus Papua ribut terus? Iya, itu kan pertanyaan saya. Terus sekarang seperti itu kok orang Papua masih miskin. Begitu logikanya itu. Iya. Yang kita tahu secara awam kan hadirnya otonomi khusus ini adalah untuk mensejahterakan rakyat Papua. Dengan hadirnya banyak infrastruktur, anggaran yang terpusatkan di Papua yang bisa dinikmati, bahkan setahu saya hari ini tuh yang kita rasakan atau kita tahu ya, anak-anak Papua kalau mau sekolah keluar kota mungkin bahkan ke luar negeri itu difasilitasi oleh negara.
negara, tapi itu program itu kan tergantung gubernur, tergantung bupati. Yang tadi maksudkan bahwa Otsus itu dikasih ke tanah Papua. Sekarang gubernur, bupati itu yang punya hak untuk mengatur dana itu. Tapi kan tetap ada di Papua. Sekolahkan anak-anak harus ada program. Sekolahkan ke dalam maupun luar negeri. Tapi kan ada anggaran yang sudah diberikan ke pemerintah daerah kan Bapak? Iya benar. Anggaran itu kan sudah ada itu. Betul. Karena itu nanti kan pemerintah dia pikir itulah dia programkan. Atau contohnya gubernur Papua Induk yang menyekolahkan orang Papua ke luar negeri, satu-satunya itu. Nah, sekarang ternyata mahasiswa yang dia kirim sebanyak itu pun ada yang sementara terlantar. Perdekat sedikit. Terlantar. Terlantar kenapa? Terlantar karena tidak dapat biaya lagi. Tapi kan maksud saya gini Bapak, pemerintah pusat sudah hadir memberikan dana, kemudian diteruskan oleh pemerintah provinsi. Ya, alasannya apa? Makanya saya kasih tahu. Orang boleh punya pandangan bicaranya. Kenapa itu orang Papua yang dikirim oleh Lukas NMB ke sekolah di luar negeri tidak terlantar itu? Itu fakta. Apa alasannya? Saya tidak tahu ke dalam. Bukan itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Bapak? Bukan lagi pusat? Tanggung jawab itu yang tadi saya bilang. Apa kendalanya? Kalau pemerintah pusat sudah setujui, daerah sudah, terus menjadi kendala apa mereka ini tidak dilanjutkan? Oke, mungkin kita kunci di situ dulu. Kita kunci. Pemerintah pusat sudah kasih anggaran untuk pendidikan kepada pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi yang menjalankan memberikan beasiswa tersebut. Tapi ternyata ada mahasiswa Papua yang terlantar di luar negeri. Itu menjadi pertanyaannya gini, yang menjadi itu salahnya siapa? Kan pemerintah pusat sudah memberikan anggaran kepada pemerintah provinsi. Atau kembali lagi ke pusat ya? Saya sebagai orang asli Papua yang statusnya sebagai orang asli Papua menikmati tanah Otsus itu. Ada pasal yang mengatur tentang hak saya. Tidak pernah ada. Hak apa maksudnya Pak? Hak sebagai orang asli Papua harus mendapat. Dapat apa maksudnya? Mendapat dana, mendapat pendidikan. Bapak kan hakim. Ya, hakim, tapi kan saya punya hak juga, otoritas saya diatur dalam Otsus. Hakim dan jaksa. Berarti Bapak pasal 65, 64. Berarti masih begini. Semua masyarakat Papua baik mampu maupun tak mampu itu mendapat santunan seperti itu. Iya, karena di pasal undang-undang. Undang-undang mengharuskan, dan tidak bisa bicara di luar itu. Kalau undang-undang secara melekat menyebut itu harus wajib. Dan itu tidak pernah dilaksanakan. Iya. Saya ini merasakan kapan ada regulasinya. Kan seharusnya ada regulasi yang mengatur. Katanya negara ini negara hukum. Waktu kalau kita bicara saja kebiasaan, wah nggak bisa. Menurut saya nggak masuk akal. Harus ada aturan, ada regulasi yang wajib. Siapapun orang sebangsa Indonesia ini harus wajib jalan, karena ini kita negara hukum. Oke, mungkin di situ salah satu sektornya. Tapi kan saya yakin tidak ada satupun undang-undang yang sempurna, termasuk ini Otsus. Kita tidak boleh ada logika. Saya nggak mau. Saya seorang hakim nggak mau berlogika. Saya bicara apa yang sudah termuat dan terkafir dalam setiap pasal. Oke. Kalau yang tadi ditolak saya lanjut. Maaf Bapak. Secara awam kita dari luar Papua lihat seberapa fokus pemerintah pusat hadir menjangkau seluruh dan memberikan fasilitas kepada masyarakat Papua. Itu tidak cukup. Menurut saya belum, karena kerangka undang-undang Otsus sama sekali tidak ada sama sekali. Tidak dijalankan. Bagaimana implementasinya pemerintahan itu jalan? Semua regulasi nggak ada. Bagaimana itu? Nggak masuk. Jadi lembaga adat itu sendiri sudah dimasukkan dalam babnya tersendiri. Itu contoh. Oke, mungkin saya bisa diuraikan supaya kita tidak bias. Diuraikan poin per poin yang jadi masalah paling utama terkait Otsus Bapak.
Jadi Otsus, Pertama mungkin. Otsus itu begini. Otsus itu kan hak yang dikasih oleh negara Oke. kepada rakyat Papua. Ya. Itu kan hak itu diakui dalam undang-undang itu. Di bab 11 pasal 43 ayat 1 sampai ayat 5. Dan dalam konsideran lainnya di ketentuan umum. Masalah adat itu diuraikan di situ. Ini masalah adat ya. Oke. Dan saya sampaikan di sini bahwa saya minta pemerintah tinjau kembali. Minta PK kembali apanya? Begini, bentuk undang-undang, sistem pemerintahan Otsus di tanah Papua itu tidak pernah implementasinya, nggak ada. Sekarang, buktikan sekarang ini, pemekaran provinsi baru. Oke. Itu saja, dari mana aturannya? Undang-undang Otsus sudah diabaikan. Infrastruktur yang diatur dalam Otsus saya tidak pernah. Ini kan orang Papua belum cerdas. Kalau dia cerdas, dia akan gugat. Terus saya tidak tahu pemerintah ini, karena lembaga adat ini sudah dalam undang-undang Otsus itu mengakui 7 wilayah adat di tanah Papua. Oke. Ini kalau sudah terbentuk, pasti gugatan-gugatan lagi, bukan seperti contoh kemarin di MK itu mewakili adat mana, kan begitu logikanya, logika hukumnya begitu. Saya coba tangkap apa yang menjadi amarah di Pak Andi Asmur. Tapi saya mau kembali lagi. Bapak ini saya lihat sangat kritis mendiskusikan, menuliskan, menuangkan, bahkan membuat buku-buku yang berangkat dari keresahan rakyat Papua. Memang harus, wajib, sehingga masyarakat generasi berikut dasar hukumnya 1, 2, 3 ini. Tapi kan di sana banyak gerakan separatis seperti OPM. Itu yang diluruskan. Itu OPM bukan baru lahir sekarang, lahir seperti Otsus kah? Otsus itu OPM itu sudah lahir lama, jadi sudah 21 tahun ini. Nah, ini tugasnya pemerintah. Bagaimana menyelesaikan ini? Tapi kalau saya mencoba menangkap apa yang dari psikologi Bapak, gerakan-gerakan separatis itu seperti dikatakan mungkin orang-orang Papua juga bisa dikatakan tidak menolak juga, karena mewakili amarah rakyat Papua untuk pemerintah seperti itu. Jelas itu, tanya orang Papua itu pasti. Seperti saya memahami, saya lihat tulisan-tulisan. Iya. Bagaimana pemerintah merespon ini? Bagaimana kita cari solusi untuk menyelesaikan? Kita ambil contoh Hong Kong, Irlandia Utara. Ini kan penyelesaian seharusnya. Apakah Otsus yang sekarang itu orang Papua, pemerintah harus ini, apa dia mau masuk jadi negara ini full atau dia bagian? Seharusnya pemerintah yang punya inisiatif itu. Penyelesaiannya lewat apa? Berarti kalau dari pikiran ke pikirnya Bapak mau Papua itu menjadi negara bagian seperti negara federal seperti itu? Bukan begitu. Lihat tuntutan. Kenapa 61 tahun? Kok pemerintah belum bisa menyelesaikan? Iya. Pertanyaannya, kalau saya tanya ke Bapak, apa kira-kira solusinya? Solusinya itu pemerintah harus mencari jalan. Jalannya seperti apa? Dia mau bikin apa itu kan urusannya pemerintah, bukan urusannya kita. Iya, maksudnya kita Dia kalau kita misalnya bertanya kan ya. ajak ke orang Papua, bagaimana duduk satu bangku, bicara bersama. Nah, itu. Lalu cari jalan keluarnya. Supaya jangan ribut terus, ini sudah 61 tahun. Tapi kan sudah sering duduk bersama, Bapak. Wah, sering kapan? Ini kan hanya dipilih kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, bagaimana kapanpun tidak bisa menyelesaikan persoalan Papua itu. Kenapa Aceh bisa? Pemerintah mau. Papua kenapa tidak? Kalau menurut Bapak kenapa tidak?
Saya sendiri tidak tahu, itu urusannya pemerintah, bukan saya. Tapi kan representatif tokoh-tokoh yang lain mungkin yang dipikir yang ini mungkin lebih kuat ya. Ini yang diundang. Bagaimana kita sepakat atau tidak? Dan yang mungkin pasti kan di satu kesepakatan yang ada, pasti ada saja kelompok-kelompok yang minor maupun mayor, sepakat maupun tidak sepakat, itu kan biasa pro dan kontra. Betul, tapi kan nanti tidak aman ya kan, Papua ribut begini terus dalam negaranya. Bisa berarti Pak bisa jadi katakan bahwa gerakan separatis yang di Papua itu pembiaran. Begini saja logika berpikir secara karya ilmiah dari LIPI. Dia sudah menemui 4 masalah. Iya, saya pernah baca 4 masalah terkait Papua itu. Itu seharusnya siapa? Kita kembali bertanya ini loh. Siapa sih yang bisa menyelesaikan? Oh ya, kalau menurut saya pemerintah satu persatu harus diselesaikan. Itu tidak bisa. Jadi itu berarti hanya kita tahu LIPI saja, tapi feedbacknya apa? Oke, coba kita persempit diskusi terkait otsus ini, Bapak. Poin per poin yang menjadi tuntutan dominan masyarakat Papua, mungkin representatifnya dari Pandesa Asmurup, mungkin bisa dijabarkan. Mungkin yang pertama apa? Itu otsus itu, Perdasus itu belum terbentuk. Perdasus itu apa maksudnya? Itu kan aturan yang pemerintah Indonesia kasih. Oh, peraturan daerah khusus. Pelaksanaan ya khusus. Oke. Perdasus. Oke. Itu harus dilaksanakan. Itu yang pertama. Harus wajib. Yang kedua, itu kan undang-undang dibentuk untuk apa? Kekhususan kok. Kan seharusnya. Kalau begitu nggak usah dikasih otsus. Oke. Yang kedua, yang perlu diperbaiki di otsus. Dengar Papua undang-undang otsus itu sudah menjalan 21 tahun. Tidak pernah ada struktur pemerintahan otonomi khusus. Oke. Dari yang termuat di dalam undang-undang otsus. Oke. Berarti tidak pernah terbentuk. Harus pemerintah pusat harus melaksanakan penyusunan struktur pemerintahan. Saya tidak tahu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kenapa sampai ini sudah 21 tahun? Kok tidak ada struktur pemerintahan otsus? Memang diatur ya secara khusus. Di undang-undang sudah termuat semua. Apa perbedaan dari struktur yang secara umum yang kita ketahui ini dengan yang di undang-undang otsus itu, Bapak? Saya kurang tahu juga. Wajib. Karena itu kan dikasih kekhususan untuk orang Papua. Bukan. Poinnya maksudnya gini. Apa perbedaan struktur yang ada di undang-undang otsus dengan yang seperti yang pada umumnya yang ada di Indonesia? Benar. Apa yang? Karena daerah yang dikasih khusus, Papua, Aceh, daerah istimewa Yogyakarta, DKI, itu kan punya undang-undang khusus. Iya, maksud saya Bapak, strukturnya secara khusus itu bagaimana maksudnya? Nanti begini, saya tidak bisa ini. Nanti baca itu. Undang-undang khusus DKI, Aceh, Yogyakarta, dan Papua, pasalnya ada beda-beda. Yang terkait Papua yang Bapak katakan kan belum struktur pemerintahannya yang belum dilaksanakan. Apa yang berbeda dari struktur pada umumnya? Ini kan sementara ini 21 tahun. Orang Papua kalau cerdas dia gugat negara. Iya, maksud saya karena undang-undang itu belum terlaksana, struktur yang dimuat dalam undang-undang itu. Iya, maksud saya Bapak gini, struktur undang-undang itu, struktur pemerintahannya kan Bapak bilang harus dilaksanakan. Iya. Ya, yang tidak dilaksanakan itu apa di struktur itu? Ini ya, satu, penyeludupan hukum di Papua Barat. Ini ambil contoh. Oke. Dia lahir dengan produk lain. Sekarang di sana dia ada kepala biro otsus. Papua Barat ya. Iya, itu kan dia punya undang-undangnya beda dengan undang-undang otsus. Jadi yang resmi di negara ini otsus itu Papua dan Papua Barat Daya, karena lahir pasal 76. 2-3 di atas itu juga tidak. Berarti Bapak mengatakan bahwa ini kan sudah ada 5 provinsi ya? Iya. Di Papua itu ada 5 provinsi. Iya. Yang pertama itu Papua Induk dulu. Iya. Kemudian ada Papua Barat. Ya. Papua Barat ini Bapak katakan itu tidak sesuai dengan undang-undang otsus. Undang-undangnya betul. Oke. Saya bukan bicara di luar. Saya lanjut. Kemudian ada Papua Tengah, ya kan? Papua Tengah itu tidak sesuai dengan undang-undang otsus juga. Ya. Kemudian ada Papua
yang keempat Papua Barat Daya. Ini yang sesuai dengan Otsus. Ya. Dan yang terakhir Papua apa? Papua Selatan. Papua Selatan tidak sesuai dengan Otsus. Ya. Hanya 2 provinsi yang lahir berdasarkan Undang-undang Otsus. Undang Otsus. Papua Induk dan Papua Barat Daya. Barat Daya. Kenapa? Karena itu lahir dengan pasal 76 yang ditulis di Undang-Undang Otsus. Apa yang tertuang di situ? Tertuang kan memekarkan provinsi-provinsi di Papua kan pasal 76 atas persetujuan MRP dan DPRP Papua. Oke, berarti Bapak bisa mengatakan Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat tidak lahir dari rekomendasi Ya. MRP dan DPRP. Kemarin begini, ada Itu tidak rekomendasi ya? tidak, karena itu Jakarta. Itu langsung instruksi Jakarta. Tanpa ikut serta MRP, DPRP Papua. Karena menurut pasal 77 Oke. pembahasan atau perubahan Undang-Undang Otsus harus mendapat persetujuan MRP dan DPRP. Dan itu tidak ada persetujuan. Tidak ada persetujuan oleh pemerintah pusat. Oke. Diambil menggunakan katanya di Undang-Undang Dasar 45. Saya sudah baca di sana. Undang-Undang Dasar 45 pasal 5 itu provinsi yang belum terbentuk. Dia bisa menggunakan itu. Ini sudah terbentuk. Namanya Undang-Undang Otsus. Bagaimana itu? Jadi bisa dikatakan lahir dulu baru dibuat ya? Iya, begitu. Ini kita perbaiki, kita bernegara. Oke, di situ perdekat sedikit. Saya ini kadang-kadang jadi apa ini ya? Politik dominan di negara ini dengan negara kita ya menyatakan di Undang-Undang Dasar itu. Jadi pasal 1 ayat 3 itu. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oke. Politik saya lihat di Papua, politik terlalu dominan. Lahir undang-undang untuk Papua itu ratusan. Oke. Saya punya data. Saya sudah melakukan penelitian dan saya angkat di tesis, disertasi. Sementara ini saya gumuli bagaimana aturan-aturan ini. Jadi saya tidak mau bicara salah. Nanti saya dinilai ini orang radikal. Oke. Tapi saya siap bertanggung jawab terhadap undang-undang yang negara buat untuk orang Papua. Lanjut. Baru 2 poin tadi terkait apa ya? Luapat amarah atau emosi terkait persoalan Otsus. Yang ketiga apa lagi menjadi? Saya kasih tahu satu. Iya. Ini tersembunyikan. Jangankan bicara Undang-Undang Otsus. Bicara Undang-Undang nomor 12 tahun 69. Tidak pernah ada implementasinya. Apa itu? Ada aturan hukumnya diatur di mana? Itu undang-undang apa, Bapak? Undang-Undang nomor 12 tahun 69 tentang otonomi daerah Papua. Tapi coba kita pertajam di pembahasan Otsus itu. Kan sudah 2 poin tadi. Yang menjadi yang pertama itu persoalan pemerintahan ya. Yang kedua itu struktur. Yang ketiga apa lagi yang tidak terlaksana di Otsus ini? Kalau menurut saya bicara pelaksana tidak itu hanya struktur pemerintahan. Masa Otsusnya hanya dengar Diperdekat, saja. Bapak. Otsusnya hanya didengar, Otsus. Seharusnya kan regulasi yang termuat dalam Undang-Undang Otsus, terus struktur pemerintahan dalam Otsus itu yang harus diimplementasikan. Masa Otsusnya ada langsung lahir bukan Undang-Undang Otsus. Oke. Dia dengan pemerintahan biasa saja. Macam contoh tadi, itu satu contoh. Kalau dia bicara sama orang Papua yang bukan orang hukum, dianggap itu biasa-biasa. Oke. Ya. Tapi kalau saya tidak, itu sudah melanggar. Bukan orang Papua ini bodoh, kita ini bodoh untuk kan tahu Otsus itu sebenarnya bagus ini menurut kita. Iya. Tapi supaya setiap pasal-pasal yang dimuat itu kita harus ada aturan regulasinya. Perdasus motong ini tidak. Tapi kan meskipun anggaplah itu tidak terlaksana.
Lagi-lagi itu sebagai orang awam, Bapak, melihat bahwa banyak anggaran yang dikucurkan untuk masyarakat Papua, pemerintah Papua, untuk anak-anak Papua, bahkan kesejahteraan, pendidikan, dan seterusnya. Apakah itu tidak cukup? Saya tidak banyak baca tentang itu, tapi saya baca dalam undang-undang Otsus. Supaya data fakta untuk saya bicara. Bagaimana saya mau bicara sesuatu yang tanpa fakta? Kalau saya Ini baca, fakta, Bapak. Ini fakta. Anggaran itu ada. Anggarannya betul dimasukkan, digunakan payung hukumnya apa? Mungkin kita bicara dampak dulu, Bapak. Secara Kalau hukum. itu saya tidak berani menjawab. Mungkin kita bicara sosiologi dan antropologinya dulu. Saya tidak berani bicara karena saya sendiri tidak tahu Perdekat. regulasinya seperti apa. Tapi yang saya baca, pahami di Undang-Undang Otsus itu, kendala pertama itu sistem strukturisasi. Tapi meskipun pemerintahan Otsus itu sama sekali tidak pernah jalan. Kalau saya tanya secara pribadi, sebanyak berapapun anggaran yang diberikan untuk masyarakat Papua, rakyat Papua, anak-anak Papua, pendidikan, kesejahteraan, kalau seandainya tidak sesuai dengan regulasi, tetap salah di mata Bapak. Memang kenapa orang Papua sekarang seperti begini? Ribut terus. Kalau itu aman, mana dia mau ribut? Bagaimana caranya kalau menurut Bapak kasih aman ini orang Papua? Oh, saya sendiri tidak punya pedoman untuk itu. Itulah urusannya pemerintah. Tapi kalau menurutnya Bapak, kira-kira apa masalah yang paling akut sehingga dominan orang itu masih skeptis terhadap pemerintah? Ini ya, ini terus terang. Siap. Setelah Jokowi, ya, hitung Papua integrasi ke ini tuh berapa presiden? 1, 2, 3. Baru Jokowi. Saya termasuk salah satu orang. Dia berani-beraninya Jokowi itu. Maksudnya saya kurang mengerti. Memajukan Papua. Iya. Baru saya katakan seperti itu. Baru Kalau Jokowi. seandainya bukan Jokowi ya. Kalau dulu presiden yang dulu itu sudah bikin pembangunan itu. Sekarang mungkin tinggal Jokowi. Oh, ini sudah berarti Papua sudah menyeluruh, aman, orang tidak bisa ribut. Sekarang justru tambah lebih sadis. Tapi kan setahu kita di era Jokowi ini yang paling banyak anggaran yang ngucur di sana, Bapak toh? Memang itu yang tadi saya sampaikan. Kalau Jokowi, saya sendiri termasuk orang yang merasakan itu. Merasakan, walau saya ada pernah saya ditanya. Oke. Jokowi, saya bilang saya bangga walaupun saya kerja di dinas yang lain, tapi saya bangga karena Jokowi bisa bangun Papua. Itu saya bangga, senang melihatnya. Kan begitu. Berarti bisa dikatakan seperti ini. Kalau semua presiden dari awal itu memiliki karakter yang sama dengan Jokowi, konflik itu tidak akan ada. Benar. Kenapa? Berarti konflik ini selalu sampai sudah memasuki 21 tahun. Oke. Itu. Saya mulai tangkap. Secara real berarti Bapak mengatakan bahwa presiden Indonesia yang benar-benar peduli terhadap orang Papua itu Jokowi. Baru Joko Widodo. Benar, saya akui. Karena dia membangun, benar-benar dia membangun. Ini maksud saya, Bapak, dari tadi pertanyaannya. Banyak bantuan dari pemerintah yaitu Jokowi terhadap masyarakat Papua, tapi kenapa masih ribut? Ya, apakah ini luapan dari sekian dekade emosi yang susah sampaikan, Bapak. Benar juga. Jadi itu susah untuk saya sampaikan karena yang saya lihat cara real, ya, cara real itu memang orang Papua ini bukan baru Jokowi baru menjabat berapa ini, presiden ke presiden, orang Papua tidak bebas. Berarti kita bersepakat ya, kita sama-sama sepakat bahwa di hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi merupakan presiden yang peduli terhadap orang Papua. Benar. Sepakat itu, Bapak ya? Sepakat. Oke. Dan yang sebelumnya yang tidak banyak menyentuh Papua. Tidak. Dan untuk datang ke Papua saya susah kok.
Jokowi itu dia berani dia datang Papua terus. Siap. Kalau presiden lain enggak. Datang hanya di pesawat di tempat tertentu. Foto. Sudah selesai. Kalau Jokowi kan tidak, dia turun pakai motor. Oke. Kita kembali lagi. Terus Jokowi sudah melakukan banyak hal. Dan kita harus berterima kasih karena sudah menyentuh Papua jauh lebih mendalam. Tapi kenapa sampai hari ini gerakan separatis itu masih ada? Meskipun saya ingat Bapak bahwa dulu itu OPM itu sangat-sangat keras. Saya tidak bicara OPM. Begini, membangun Papua seperti sekarang ini, kami ini punya kekayaan. Kami punya sumber daya alam yang luar biasa. Jadi pembangunan itu yang kenapa saya kan Jokowi presiden terakhir untuk Indonesia yang bangun orang Papua. Presiden sebelumnya, kalau orang bangun Papua itu sudah macam Jokowi sekarang. Papua sudah maju. Sudah tidak perlu lagi ribut-ribut. Kan begitu. Oke. Berarti ini menjadi tanggung jawab masyarakat Papua, jangan salah pilih presiden. Nah, itu urusan masyarakat. Urusan politik ya. Oke. Saya mau kembali lagi Bapak. Karena kita fokusnya berdiskusikan terkait konflik Otsus, pasti ada kaitannya dengan gerakan separatis. Kira-kira apa langkah yang strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang ada di Papua? Menurut Bapak? Kalau saya lihat separatis itu kan hanya ketidakpuasan karena masyarakat masih hidup seperti itu. Karena jangkauan untuk wilayah Papua 3,5 kali Pulau Jawa. Bagaimana kita membangunnya? Itu yang tadi saya bilang, kalau dulu presiden sebelumnya, baru sudah Jokowi ini kan berarti modern lah. Baru Jokowi 10 tahun, anggaplah. Berarti Bapak bisa prediksi seperti ini. Kalau seandainya kita 2024 dapat presiden yang sama dengan Jokowi, insya Allah itu berarti Papua itu akan aman ya. Kalau karakternya sama. Tidak. Tetap tidak? Kenapa bisa? Jadi tidak mengobati, itu yang tadi saya bilang ini. Persoalan ini sudah mengkristal dari anak cucu. Dari tahun 60-an, Jokowi ini kan dia untuk bagaimana untuk mengobati. Mengobati ini. Hanya mengolesi luka ini, tapi tidak bisa menyembuhkan. Jadi bagaimana? Bicara hal itu di Papua itu tidak serta-merta. Kalau bicara saya secara orang intelektual yang merasakan setelah Jokowi menjabat, hebat Papua. Banyak pembangunan yang luar biasa. Saya hampir Papua itu hanya sementara Papua pegunungan ini sementara dalam tahap sementara di. Oke, saya mau maju sedikit Bapak. Jadi terkait persoalan Bapak katakan tadi, meskipun nanti Jokowi atau orang yang memiliki karakter sama dengan Jokowi, itu konflik tidak selesai ya? Tidak selesai. Terus kalau tidak bisa selesai, kita pisahkan masalah itu beda itu. Tapi kita harus cari tahu, masyarakat harus tahu Bapak, kenapa konflik ini tidak bisa selesai gitu. Bapak kan tokoh masyarakat di sana yang saya pikir apalagi di Papua Barat Daya, nama Bapak itu tidak asing. Benar. Tapi ini persoalan Papua yang tadi ini sudah cukup lama. Jadi hanya ini karena sudah mendarah daging. Apapun yang dilakukan konflik pasti tetap ada. Tapi kan pemerintah tetap harus jalan ya. Ya, pemerintah wajib. Sekarang itu kan tinggal pemerintah Indonesia cari jalan untuk membuat perdamaian di sana seperti apa. Seperti rekonsiliasi ya? Ya, konsiliasi itu perlu dilakukan. Benar. Semua pihak ini harus dipanggil. Jangan mewakili. Oh, selama ini cuma diwakili ya? Iya memang. Cari orang cerdas, orang yang mau ini. Itu kan perlu ada penataan dari pusat itu turun lalu sampai ke daerah-daerah, sampai pelosok minta pendapat karena mereka itu kan ada kepala sukunya, ada ininya, kumpul dulu bicara. Oke, jadi solusinya adalah
pemerintah pusat harus duduk bersama dan menemukan solusinya ya. Ya. Oke. Dan saya bertanya nih, Iya, siap. kenapa pemerintah kok tidak mau berani untuk melakukan konsiliasi dengan rakyat Papua? Terutama mereka harus panggil itu saudara-saudara yang sekarang ada di luar Papua, luar negeri, luar Indonesia. Bahkan itu dulu. Mereka itu diselesaikan dulu. Mereka itu datang dulu dan pemerintah dulu. Ya, saya dengar, saya potong Bapak. Ternyata saya dengar ya, di luar itu sudah ada 6 orang Papua yang mendeklarasikan diri sebagai presiden Papua. Benar ya? Bukan 6 atau 8 atau bagaimana, saya sendiri tidak mengerti. Tapi mereka mendeklarasikan bahwa mereka sebagai presiden Papua. Itu sudah lama itu. Oh, sudah lama ya. Perjuangan itu bukan baru ini, baru mencuat baru di 2018. Itu sudah tahun 60-an. Tapi banyak presiden-presiden yang mengklaim itu. Banyak. Itu sebenarnya bukan presiden, kelompok. Kelompok tapi mengatasnamakan. Namakan begitu. Nanti tinggal akhir dari itu. Mereka pun lobby-lobby di sana, siapa yang didukung, kan begitu. Ada dasar hukumnya baru bisa mereka mengatakan diri mereka jadi presiden. Oke. Tuh. Ada aturan, ada tatanan. Jangan asal ya. Iya. Oke Bapak, kita refleks sedikit dulu. Saya mungkin kasih 3 clue, 3 nama, mungkin Bapak bisa tanggapi. Ya, tanggapi singkat saja Bapak ya. Yang pertama, Joko Widodo. Joko Widodo itu Presiden Republik Indonesia. Saya melihatnya bukan keseluruhan Indonesia. Saya melihat sebagai orang asli Papua. Saya melihat banyak hal yang dia lakukan. Dia baik berarti. Dia membuat Papua perubahannya banyak. Kedua, Lukas NMB. Lukas NMB orang Papua cukup bagus, berani. Yang Itu. ketiga, OPM. OPM itu kan perjuangan orang Papua. Saya belum lahir. Sudah lahir tapi kecil. Itu kan tahun 65 terbentuk, itu kan saya baru lahir. Sebagai penutup, Bapak, terima kasih sudah datang di Mata Pemuda. Mungkin saya butuh masukan atau saran untuk para pemudaism, khususnya mungkin ada anak-anak Papua yang nonton podcast Mata Pemuda ini, mungkin Bapak bisa memberikan saran kepada mereka atau masukan. Oh iya, baik sekali. Saya berharap ke generasi Papua. Generasi Papua sekarang udah beda. Saya berharap supaya segala sesuatu di Papua kita gajian ilmiah. Ya. Jangan kita ikut organisasi atau apa yang kita hanya disuruh ikut, itu nggak boleh. Jadi kita harus mampu pahami apa yang saya lakukan untuk tanah Papua. Berjuang. Sesuatu untuk tanah Papua tidak perlu pamrih. Ya, kita sudah mendapat pendidikan, kita sudah sekolah, kita sudah cerdas. Apa yang kita buat?